kami dengan tema Demokrasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan review buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Damri Magister Pendidikan. Nah, di buku ini berisi mengenai apa itu demokrasi, jenis-jenis demokrasi, dan pelaksanaannya pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau diwakili oleh mereka yang dipilih melalui pemilihan umum. Prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas dan dengan menghormati hak-hak minoritas. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam proses politik. Yang pertama, ada demokrasi liberal, menekankan hak asasi individu, kebebasan sipil, pluralisme politik, dan supremasi hukum. Dengan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Pemerintah memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik, dengan pemimpin dan partai berkuasa memiliki kontrol kuat atas proses politik meskipun terdapat pemilihan umum. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, mencakup keadilan sosial, keseimbangan hak dan kewajiban, persatuan nasional, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang pertama, demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, ada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan rakyat dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui inisiatif rakyat itu sendiri. Pelaksanaan demokrasi pada Orde Lama. A. Masa demokrasi liberal 1950-1959. Masa demokrasi liberal parlementer di mana presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Pada masa demokrasi ini, para parlemen dan akuntabilitas politik sangat tinggi dan partai-partai politik berkembang pesat. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa kini dinilai gagal disebabkan 1. Dominannya partai politik, 2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah, 3. Tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1950. B. Masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1966, pengertian demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasion progresif revolusioner dengan berporoskan penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. 2. Pimpinan HAM lemah. 3. Terjadinya sentralisasi kekuasaan. 4. Terbatasnya peranan pers. 5. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi, namun perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena beberapa sebab, yaitu 1. Rotasi kekuasaan
eksekutif hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Pengakuan HAM yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, menegaskan fungsi wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh demokrasi di Indonesia. 1. Rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang bebas dan adil setiap beberapa tahun. 2. Masyarakat bebas menyuarakan pendapat melalui media massa, demonstrasi, dan forum lain tanpa takut penindasan. 3. Indonesia memiliki parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, tempat di mana wakil-wakil rakyat duduk untuk membuat undang-undang dan menjalankan fungsi-fungsi legislatif lainnya. 4. Indonesia memiliki berbagai partai politik yang mewakili berbagai pandangan dan kepentingan politik yang memungkinkan rakyat untuk memilih di antara berbagai pilihan politik yang berbeda.